Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah menikah buat apa? Buat apa? Ya sinetron itu kan, jadi itu, jadi jatuhnya dia numpang sama istri perempuan. Iya, udah deh kita bahas lagi dulu. Ntar kalau iklan lagi ya. Sekarang kita lanjut nih Ustadz Maulana. Sekarang kita bicara masalah hukum nih. Iya. Ya kalau udah menikah itu kan tujuannya adalah dia salah satunya menambah relasi kerja. Kayak sinetron yang kemarin itu. Ya, tahu kan? Nikah orang nikah sih. itu. Padahal itu kan istri yang mempertemukan bosnya itu kan. Iya. Kemudian malah selingkuh sama itu. Tolong dijelasin dong. Itu memang begitu ya kalau misalnya ya. Yang nikah itu pengennya cuma pengen memperluas relasi kerja tuh hukumnya gimana? Begitu. Mohon izin silakan Ustaz. Baik. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita, buat semua yang lagi nonton Islam Itu Indah, baik laki-laki maupun perempuan, apapun yang menimpa kita, jalanilah hidup ini. Tapi jangan pernah bergantung kepada selain daripada Allah. Allahumma fina bialalikan aramika ifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dari pemberianmu bukan selainmu. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai numpang tenar. Jangan sampai numpang ngetop. Jangan sampai numpang hidup. Makanya ada namanya pernikahan itu untuk menambah relasi. Harusnya diarahkan jadi silaturahmi. Silaturahmi. Betul tadi kata Ustaz bahwa ada bertambahnya keluarga. Bertambahnya kekerabatan. Ternyata. Tapi jangan berharap. Jangan berharap. Bersandarlah kepada Allah. Jangan bersandar selain dari Allah. Ada masa pensiunnya itu. Ada masa turunnya. Maka silaturahmilah untuk menghubungkan persaudaraan. Dan mohon maaf, menikah karena supaya dapat relasi harusnya kebersamaan dan pertemanan. Ya, dengan adanya pernikahan ini alhamdulillah ternyata istrinya channelnya banyak, temannya banyak. Aku nggak enak ngomongin Jangan sampai nanti kita tukang gosip lagi. Mohon maaf ya, tanpa mengarahkan kepada apa tidak, tapi arahkan tausiah ini pada diri kita. Apakah saya niatnya sudah tulus, niatnya baik, bukan niat memanfaatkan pasangan hidupku? Jangan. Maka pasangan hidup kita jadikan partner. Jadikan partner. Makanya ada kalimat yang luar biasa yang senantiasa kita sampaikan di mimbar Islam Itu Indah. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Untuk saling menutupi, untuk jadi pakaian, bukan jadi memanfaatkan. Mohon maaf, kita tidak bergantung, tapi berharapnya hanya kepada Allah. Maka pantas kalau kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Ketika engkau berharap selain dari Allah, maka kekecewaan yang engkau akan dapat. Kekecewaan. Ternyata begitu juga ya relasimu yang kukasih kak. Dia tipu kak ternyata. Ternyata saya dimanfaatkan. Ternyata saya yang ditipu. Kan gitu timbul kekecewaan. Makanya mohon maaf. Menjadilah yang terbaik. Justru orang yang Masya Allah tabarakallah. Kita terbantu. Khairun nas ampahu linnas. Menjadilah orang yang bermanfaat buat sesama. Bukan kita yang memanfaatkan. Bener. Jadi itu sinetron itu gak bener itu cowoknya. Iya. Apa ceweknya sih yang gak bener sih jadinya? Sebenarnya sih dia. Padahal kan dipertemukan waktu itu. Karena kan bangkrut. Ternyata perusahaan itu istrinya yang bikin loh. Oh ya Allah. Udah tamat juga. Yuk kita lanjut lagi. Habib bingung. Habib maaf ya. Bingung, Lebih bagus saya ngomongin sinetron daripada ngomongin orang. Orang kan gosip. Kalau sinetron enggak. Kan film. Bib kita lanjut. Lebih tinggian burung. Apa itu? Karena burungnya di atas pohon. Tapi kan dia turun-turun terbang ke bawah. Beb, masih dibahas lanjut, aja. Di atas gunung masih lebih tinggi. Beb, ini ada orang yang ngomong sama saya. Mas, bener gak sih kalau seandainya kita menikah itu kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah? Nah, jemaah pernah dengar gak kayak gitu? Nah, pertanyaannya orang itu, pertolongan Allah tuh kayak gimana sih buat orang yang udah menikah? Nah, ini minta penjelasan nih Beb. Mohon izin Beb, silakan. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa bentuk pertolongan Allah? Bagaimana bentuk pertolongan Allah ketika seorang hambanya Allah menikah? Nikah adalah menyempurnakan agamanya. Separuh agama sudah sempurna dan sudah utuh agamanya. Dan juga ketika nikah itu Allah berikan keberkahan. An-nikahu barakah wa isarahu ma'ana. Keberkahan yang Allah berikan di dalamnya. Dan salah satu yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni selain daripada jihad adalah apa? Adalah dengan menikah. Ditolong dalam segi apa? Pertama, Allah tolong dalam rezekinya. Allah tolong dalam keberkahannya. Allah tolong dan Allah jaga dia daripada kemaksiatan. Ketika seseorang nikah, apa yang Allah jaga? Agar dia jauh daripada maksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ustadz Maulana insya Allah buru-buru nikah. Agar jauh daripada dosa. Masya Allah. Dosa apa tuh Bib? Kirain Habib tausiah mundur, ternyata mau nyerang saya. Ini sebetulnya di awalnya dibisikin sama Mas Fadli. Iya, Balik. Memang Mas Fadli bilangnya. Intinya adalah apa? Manusia yang ingin mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menikah. Menikah adalah bisa menahan daripada hawa nafsunya. Dengan menikah bisa menyempurnakan atau menyalurkan hawa nafsunya. Ketika dia nggak nikah, maka banyaklah berpuasa. Karena apa? Takut kemaksiatan akan datang pada dirinya. Dan beruntunglah mereka yang menikah. Apa yang di dalamnya dalam keberuntungan adalah mereka yang mendapatkan tahun pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Bisa dalam pekerjaannya, rezekinya, dalam pertemanannya, dalam bisnisnya, dalam rumahnya, dalam kehidupannya, tetangganya, lingkungannya dan lain sebagainya akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk pertolongan Allah yang lainnya? Bentuk pertolongan Allah yang lainnya adalah menenangkan hati dan jiwanya dan salatnya, ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan daripada setiap kebaikan yang dilakukannya. Inilah adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak ingin masuk surga? Siapa yang enggak ingin menikmati surganya Allah? Dunia sah, dunia cuma sebentar. Dunia sebentar. Dunia adalah tempat numpang lewat doang. Perbanyaklah ibadah kepada Allah. Beruntung mereka yang nikah, pahalanya banyak. Ustadz Maulana kan sudah menikah, pahalanya tetap 27, ya kan? Oh, udah jadi duda tetap 27? Tetap, ya kan? Karena apa? Ada tanggungan anaknya, ada tanggungan dalam kehidupannya. Maka inilah yang harus kita jalankan, inilah yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lama-lama, ya kan? Jangan lama-lama jadi perjaka, bukan jadi duda. Jangan lama-lama jadi perjaka. Maka cepat nikah. Jangan dekati kemaksiatan. Kenapa? Manusia yang dimana mereka masih memiliki hawa nafsu yang kuat. Usia 20 tahun, 21, 22, 23. Godaannya besar. Apalagi zaman now. Zaman yang penuh dengan lika-liku. Pandangan kemana banyak wanitanya. Main media sosial akhirnya apa? Akhirnya melihat perempuan ini itu berusaha untuk deketin, kenalan dan lain sebagainya. Akhirnya timbul apa? Timbul sebuah keinginan hasrat. Awalnya cuma chattingan, lama-lama ketemuan, lama-lama pegang tangan, lama-lama pelukan, lama-lama sensor. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jauhilah zina. Karena apa? Kemaksiatan yang kita lakukan dengan zina banyak dampak mudarat yang terjadi pada hamba tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo yang masih perjaka, yang masih duda, ya kan? Ayo buru-buru untuk menikah, buru-buru untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kekuatan iman dan takwanya sehingga menjadi hamba yang lebih sempurna dan lebih hebat lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bib, jadi pertolongan Allah ketika orang sudah menikah itu diluaskan rezekinya, dimudahkan masuk surga. Betul. Iya. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Itu tuh, itu apa sih? kameramennya ketawa terus. Dari Instagram nih. Kayaknya saya diledekin itu. Enggak. Sampai goyang kayaknya. Dari Instagram hamba Allah. Itu bukan Ustadz kok. Bukan, teman saya itu. Namanya Haji Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih Ustadz. Kalau menikah buat menghindari dari zina itu hukumnya gimana sih Ustadz? Jauh Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menikah dengan tujuan untuk menghindari zina adalah merupakan kebaikan. Karena ketika orang berbuat zina adalah kehinaan. Maka ketika orang menikah karena untuk menghindari perzinahan. Maka itu adalah suatu kebaikan. Bahkan suatu kemuliaan. Memuliakan diri. Karena perzinahan itu, perbuatan zina itu menghinakan. Merusak nazab.
Maka dengan adanya pernikahan karena untuk supaya terhindar dari perzinahan bisa jadi ini adalah kewajiban. Maka ketika ada orang tua tidak membolehkan anaknya menikah, tidak mengurus anaknya itu menikah, tiba-tiba anaknya berbuat zina, bisa jadi orang tua menanggung dosa zina anaknya karena tidak atau menghalangi pernikahan anaknya. Karena ini yang dikhawatirkan terjadinya perzinahan. Bener. Nah makanya kalau yang tua gimana yang udah umur 50? Makanya perbanyak puasa. Oh bisa aja lah. Bentar, makasih banyak jawabannya. Saya mau ngambil pertanyaan satu lagi. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan di sini nih, di kotak surat katanya. Coba saya ambil dulu. Oh iya benar. Ah, ini dia nih pertanyaannya berikutnya. Kasih lihat dong, jemaah. Ntar dulu, saya buka dulu dong. Nah, ini dia jemaah ya. Tuh dia. Ini pertanyaannya saya coba bacakan dulu nih dari Medan 24 Juli 2022. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Ustazah. Saya punya cerita kalau keluarga saya terlilit hutang dan orang tua saya meminjam uang kepada rentenir. Ternyata sudah habis tempo pembayaran hutang dan orang tua belum punya uang untuk membayarnya. Tapi rentenir itu punya pilihan yaitu menyuruh ayah saya untuk menikahkan kakak saya dengan rentenir tersebut. Apakah pernikahan kakak saya tidak berkah Ustadz? Karena menikah biar hutang lunas. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya banget. Iya, ini jangan-jangan bukan Datuk Maringgi. Bukan Padang ini. Silakan Ustadz Syam dijawab nih, Ustadz Syam mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sampai guru kami Firman, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya pernikahan itu ya rukunnya ada beberapa, wajibnya ada beberapa, perintilannya sunnah-sunnahnya banyak. Namun cinta, rasa cinta atau rasa sayang sebelum pernikahan itu jarang terjadi. Maka dan itu tidak menjadi syarat dan rukun nikah. Maka subhanallah ketika ada seorang menikah dengan rukun yang sudah ada akad, ada saksi, ada wali, ada maharnya ya, ada akdun nikah, maka pernikahannya sudah sah. Walaupun pernikahannya adalah pernikahan yang terpaksa dengan tujuan yakni melunasi hutang-hutang daripada kedua orang tuanya. Kalau berbicara masalah hutang ini memang kan urusannya dunia dan akhirat. Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah yang ternyata dia ada hutang dengan manusia. Nabi tidak mau solati, tapi sahabat yang lain diperintahkan untuk tetap mensolatinya. Bahkan terkatung-katung arwah atau ruh daripada orang yang masih memiliki hutang di dunia. Bahkan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan ditagih di hadapan Allah. Udah nggak berlaku lagi rupiah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata uang kita udah nggak berlaku. Yang berlaku adalah pahala. Maka pahala itulah yang diganti untuk membayarkan hutangnya. Dan dosa daripada si piutang tadi itu ditransfer juga kepada orang yang berhutang yang tidak membayarkan hutangnya jikalau dia sengaja untuk tidak membayarkan hutangnya. Namun kalau tidak sengaja maka berbeda lagi ceritanya. Maka subhanallah sahkah pernikahannya? Kalau ditanya sah tetap sah pernikahan jikalau tidak terpaksa. Maksudnya tidak dipaksa di sini adalah dia dalam kesadaran. Sadar, saya kalau begini bukan terpaksa namanya. Saya terpaksa menikahinya untuk saya terpaksa menikahinya walaupun saya tidak mencintainya karena orang tua aku. Bukannya tidak boleh menikah orang kalau dipaksa. Betul Ustaz. Tapi dalam keadaan ini bukan terpaksa yang kalau kau tidak menikah kubunuh. Bukan. Tapi dia karena ingin menolong orang tuanya. Jadi ia mengalahkan daripada egoismenya, rasa cinta itu tidak ada. Tapi dia menikahinya karena hendak menolong kedua orang tuanya. Maka tetap sah pernikahannya. Kemudian yang kedua, walaupun sah pernikahannya, akan tetapi keberkahan itu bisa jadi tidak ada di dalam pernikahan. Karena apa? Karena ternyata setiap harinya hanya diisi dengan keluhan dan keluhan. Maka sang anak berusahalah untuk membantu kedua orang tua kita dalam keadaan apapun itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di dunia dengan lika-liku yang ada. Ada hutang piutang yang mesti dibayarkan, ada segala macam. Namun kalau ditanyakan sah pernikahannya tetap sah. Namun niatnya yang mungkin agak melenceng. Kalau mau bagus niatnya yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan. Yang kedua karena hendak menolong kedua orang tua, maka Anda termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga untuk orang tuanya. Untuk orang tua
Jangan pernah memaksakan kehendak karena keegoisan sendiri. Kasihan anaknya yang menjadi korban. Dan baginda Nabi SAW pernah menyuruh seorang wanita untuk pulang berbicara kepada ayahnya ketika ayahnya memaksanya untuk menikah dengan kerabat ayahnya. Jadi ada kisah di masa baginda Nabi SAW, seorang wanita yang datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mau dinikahkan sama ayahku dengan kerabatnya, tapi saya tidak suka dengannya." Maka Nabi SAW mengatakan, "Pulanglah taati ayahmu." "Tapi ya Rasulullah, saya tidak cinta sama dia." "Ya udah kalau gitu pulanglah dan menikahlah dengan pilihanmu sendiri." Maka subhanallah, sang anak harus taat kepada orang tua jikalau itu tidak melanggar syariat, dan seorang orang tua tidak boleh zalim terhadap anaknya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Tapi yang jelas ini orang yang curhat tadi di surat itu anaknya pasti cantik. Kenapa? Iya, Karena mau dia melihat rentenirnya. langsung mau. Seandainya anaknya nggak cantik, pasti dia nggak mau nikahin anaknya. Cuma bahaya Mas Fadli, Apa kalau tuh? kayak gitu tadi kasusnya bisa termasuk di dalam punya suami yang dalam riba tadi, Ih, subhanallah. Nah, saya coba Apa- tanya apa- nih, apa jujur ya. Ustadz Jujur, Syed jujur. kalau kemarin nikah kan, Ya, nikah. pasti Iya, tujuannya iya, salah satunya memperbaiki keturunan, bener gak? Iya, iya, iya. Bener? Betul. Bener kan? Jawab dong, yang Jadi bener. Ayo, jawab untuk perbaiki keturunan, ya betul lah. Ya, benar. Makanya cari yang cakep. Ah, Heeh. kenapa alasannya gitu? Heeh. Boleh gak kalau kayak gitu? Boleh nggak? Jadi kalau Kan ada alasan pernah teman saya tuh pergi ke Turki Iya. karena mau Shh, menikah. jangan dibahas, jangan dibahas. Ya setelah satu ini aja ya tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Dia mau cari orang Uzbekistan.